Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, bukan hubbud dunya, tapi namanya azimah. Apa namanya? Lah, nafsu yang seperti ini, nafsu yang selalu bergabung, kontak komunikasi dengan an-nafsul kulliyah, jiwa universal. Jadi walaupun kita ini di dunia, jiwanya masih parsial, terbatas, terikat dengan materi. Tapi Mbah Hamid, Mbah Hasyim Asy'ari, Rasulullah, atau Mbah Mun yang baru kemarin sudah bergabung dengan nafsul kulliyah, jiwa universal. Rohnya Mbah Hamid, rohnya Mbah Maimun, dan sanes-sanes pun sudah berada bersama ar-ruhul kulliyah. Di mana ruh itu adanya? Di alam al-a'yanu tsabitah, entitas-entitas laten yang merupakan tajalli ghaibi di bawah naungan Nur Muhammad. Betul ngerti panjenengan? Betul ngerti. Supaya ngoten mawon. Betul itu. Jadi apa perlunya kita haul? Apa maksudnya kita ziarah kubur tawasul? Karena kita ini jiwanya, rohnya masih tersekat dengan materi, dengan jasad, parsial, masih pisah-pisah, jus-jus. Nah, ayo kita kontak dengan almarhumin, al-maghfur lahum, yang sudah berada di a'yanus tsabitah. Rohnya sudah bersama dengan ruhul kulliyah, sudah diayomi Nur Muhammad. Insya Allah pasti kita dapat barokah lan syafaat. Paham betul? Hadirin saya hormati. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Gus Ali atau Kiai Ali Masyuri juga sangat berharga sebagai pegangan kita. Kita harus selalu berada di prinsip-prinsip, tidak boleh bergeser, tidak boleh surut. Bahkan bila perlu kita syiarkan maulid Nabi, haul, ziarah kubur, dan seterusnya, tawasul dan sebagainya. Maulid Nabi itu ono dalile, mengkulo sajen karo gulali dalile beda Gus. Nek kula dalile wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengatakan selamat hari lahirku, selamat kematianku, selamat hari kebangkitanku. Itu artinya selamat maulid, selamat haul, dan selamat nanti di akhiratnya. Paham betul? Orang pate paham niki. Jadi mengadakan maulid Nabi, dasarnya Nabi Isa mendawuh salamun alayya yauma wulidtu. Mengadakan haul, dalilnya salamun alayya yauma amutu. Ngoten nggih? Tadi Gus Ali nyinggung Abu Lahab saja setiap hari Senin diangkat dari neraka, bahkan keluar air dari jarinya, minum dari air itu. Padahal kenapa? Hanya menyambut gembira kelahiran ponakannya laki-laki Muhammad, yang ngasih tahu budaknya, amatnya, namanya Suwaibah. Saking senengnya Abu Lahab mendengar berita ponakannya lahir, namanya Muhammad laki-laki. Kamu Suwaibah bebas. Sekarang bukan amat lagi, bukan budak lagi, merdeka kamu. Hanya karena satu sikap yang sangat besar, cuma sekali sikap itu, Abu Lahab tiap hari Senin diringankan azabnya dari neraka. Hanya Gus Ali tadi nggak ngeluarkan syairnya. Kalau saya ada syairnya itu. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Betul kalah karo Gus Ali kan? Sama, tujuannya sama. Sing kafir wae yang namanya Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya hanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ata annahu yaumal itsnan daiman yukhaffafu anhumul adzab.
diringankan azabnya setiap hari Senin. Opo maneh panjenengan, Masya Allah, famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Mati nenggo tauhid tiap muludan, bahkan buat tiap muludan, tiap malam Jumat membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka tazkiyatun nafas. Apa? Kita ini setiap manusia mempunyai hawa nafsu, ego. Ego kita ini harus kita perkuat. Kalau kita perkuat dengan meraih kemenangan, dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya baik, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua PBNU, niatnya benar, tujuannya apa, caranya baik, namanya himmah, bukan hawa nafsu, bukan hubbul jah. Menawi panjenengan pengen sugih, golek duit sing akeh, omahe akeh, mobil akeh, pabrik akeh, sawah akeh, kebone akeh, duit akeh, wis ngono wae. Belum betul. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, bukan hubbud dunya, tapi namanya azimah. Apa namanya? Lah nafsu yang seperti ini, nafsu yang selalu bergabung kontak komunikasi dengan an-nafsul kulliyah, jiwa universal. Jadi walaupun kita ini di dunia jiwanya masih parsial, terbatas, terikat dengan materi, tapi Mbah Hamid, Mbah Hashim Asy'ari, Rasulullah atau Mbah Mun yang baru kemarin sudah bergabung dengan nafsul kulliyah, jiwa universal. Rohnya Mbah Hamid, rohnya Mbah Maimun dan sanes-sanesipun sudah berada bersama ar-ruhul kulliyah. Di mana ruh itu adanya? Di alam al-a'yanu tsabitah, entitas-entitas laten yang merupakan tajalli ghaibi di bawah naungan Nur Muhammad. Betul ngerti panjenengan, betul ngerti. Supaya ngoten mawon pokoknya. Betul nututi. Jadi apa perlunya kita haul? Apa maksudnya kita ziarah kubur tawasul? Karena kita ini jiwanya, rohnya masih tersekat dengan materi, dengan jasad, parsial, masih pisah-pisah, juz-juz. Nah, ayo kita kontak dengan almarhumin, al-maghfur lahum yang sudah berada di a'yanu tsabitah, rohnya sudah bersama dengan ruhul kulliyah, sudah diayomi Nur Muhammad. Insya Allah pasti kita dapat barokah lan syafaat. Paham betul? Jenengan paling weruwe Kanjeng Nabi ku makhluk yang paling mulia, makhluk paling pilihan. Boten cukup begitu, jauh boten cukup begitu. Nabi Muhammad itu siapa? Yes, pokoknya Nabi paling hebat, makhluk paling mulia. Tidak cukup itu. Kita harus tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Secara hakikat seluruhnya kita nggak bisa, tapi minimal lebih dalam lagi. Siapa Nabi Muhammad? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami kazahri fi tarafin wal badri fi syarafi wal bahri fi karamin wad dahri fi himami ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Nabi Muhammad bukan sekedar makhluk yang paling baik, Nabi paling mulia, masih kurang jawaban ngoten niku. Fama belaghul ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lebih dari itu, semua mujizat, semua karomah para aulia, mujizat para nabi bersumber dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad itu merupakan tajalli ghaibi min tajalliyatillah. Melalui Nur Muhammad nanti akan terjadi proses tajalliyat, ta'ayyunat, tanazzulat, identitas
dekadensi, intifikasi, dan manifestasi. Jadilah alam semesta ini melalui nur Muhammad. Makanya laulak ma khalaqtul aflak. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Wah, ini diwaca kami sampai jam 4. Walhasil kita menjadi umat yang paling mulia karena kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita diperintah Allah taat kepada akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Paham betul? Jadi kita tidak boleh bergeser, tidak boleh surut dari niki budaya. Bukan budaya sebenarnya sih, ta'abud juga, tapi sudah menyatu menjadi budaya. Maulid Nabi, baca Barzanji, baca Simtud Duror, baca Maulid baca Diba, dan seterusnya, baca Burdah. Monggo kita pertahan. Niku tugasnya Nahdlatul Ulama, boten ngurusi kabinet, boten ngurusi Maulid Nabi, tahlilan, ta'alim, mabadi para masyayikh ahlussunnah jamaah. Itu tugas saya yang paling penting, enggak ngurusi kabinet. Karena apa? Banyak sekali WA mlebu teng kula. Percuma Pak Said nggak bisa menjadikan menteri agama, mundur saja dari ketua umum PBNU. Ya Allah, ya nggak apa-apa, saya terima, saya nggak apa-apa. Memang iya, memang saya nggak bisa, memang iya, memang saya nggak bisa saya menjadikan menteri agama dari NU. Saya dhaif, saya mustad'af, saya ngaku ini. WA-nya banyak sekali, percuma, ada mundur saja. Kena arti nggak berjuang, Pak Said nggak berjuang, nggak berusaha semaksimal mungkin. Kalau berjuang pasti bisa. Ya udah. Yang namanya WA nggak apa-apa, namanya mungkin la yaziduna syai' wala yang kusuminni syai'. Saya dibully tidak kurang apa-apa, saya dipuji tidak nambah apa-apa. Yo sak meneiki aku, sak meneiki wis. Dipuji gak melembung, dicaci maki tidak min dar likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kamu menang jangan sombong, kamu kalah tidak usah minder. Paham betul? Nah, kembali pada membahas jiwa tadi. Di dalam setiap manusia kita semua punya namanya qalb, hati. Hati di dalamnya ada yang paling penting namanya dzauq, apa? Intuition, intuisi. Apa sih bahasa Jawa? Rasa. Lah intuisi ini lebih penting daripada akal, lebih penting daripada anggota badan yang lain. Intuisi selalu menerima divine inspiration, khawatir ilahiyah, angel inspiration, khawatir malakutiyah, satanic inspiration, setan khawatir syaitoniyah, dan ego inspiration, inspirasi bisikan dari hawa nafsunya. Nah, khawatir ilahiyah setiap saat turun memberikan bisikan kepada kita, selalu memberikan hidayah, petunjuk, mana baik, mana benar, mana lurus, mana bengkok, mana soleh, mana toleh, mana rusyad, mana bagi. Itu setiap saat khawatir datang. Namanya khawatir ilahiyah, divine inspiration. Kalau terus diasah, dipelihara, ditingkatkan, akan menjadi ilham. Ilham dikirimkan saja nih, kalau nerinci orang tahun ngomong ini dikira gampang apa? Terus dipelihara, diopeni, ditingkatkan, diistiqomahkan, ditingkatkan, akan menjadi kashful ghaib. Kashful ghaib ditingkatkan terus akan menjadi ma'rifat. Lalu bahasa jenengan wusul lah kira-kira gitu. Itu artinya di mana caranya? Dengan memelihara khawatir ilahiyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah,
angel inspiration. Selalu bisikan dari malaikat, selalu turun nih. Kalau kita menerima bisikan dari malaikat, apa isinya? Ilmu yakin, ilmu hak, maka suara kita selalu benar. Sautuna sautul hak, kalimatuna kalimatul hak, mauqifuna mauqiful hak, khutuwatuna khutul hak, ayyamuna ayyamul hak. Paham betul? Paham betul? Kalau orang selalu mendapatkan khawatir malaikat, ucapannya selalu benar. Menengnya benar. Menengnya benar. Ngomongnya benar, langkahnya benar, duduknya benar, segala tindaknya. Ayyamul hak, umurnya kabeh. Apa? Zaman benar, umur yang benar. Dia namanya khawatir malakutiyah. Maka ilmu dibagi-bagi, ada mentoge yang paling hebat adalah ilmu laduni, milladuni ilma, melalui khawatir malakutiyah. Sing jahat dua, khawatir nafsaniyah, khawatir kepentingan, interest dan hasrat, ghadab dan syahwat, angkara murka dan syahwat yang tidak akan habis. Kalau kita turun terus, tidak akan ada puasnya. An-nafsu katifliin tuhmilhu syaba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawaha fahadir antu waliyahu innal hawa matawal la yusmi au yusimi wara'iha wahya fil a'mali saimatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Wah kula mirengaken turun dari mobil Gus Bah ngendikan ngeten, ono wong rajin ngimami iku suwe-suwe rasa nikmat ngoten nggih. Malah nek orang sing ganti malah mangkel. Yang namanya metu suka hawa nafsu niku. Wara'iha wa fil amali saimatun. Kadang-kadang orang tuh nikmat dalam kesehariannya, ternyata itu hawa nafsu. Ternyata mboten ikhlas. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri an nasumma fid dasami. Ternyata racun, gak kroso iku. Lezat ngimami, ceramah, hadirin banyak, tepuk tangan, nikmat banget. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri an nasumma fid dasami. Malah kadang-kadang penampilan ustadz atau kiai, mboten kiai mriki mboten, kurus, kumuh, lebih bahaya daripada kiai yang penampilannya gagah gemuk. Wahsyadda isa min ju'in wa min shiba'i farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Paham betul? Jadi mari kita ini selalu punya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, haul, ziarah kubur, tawassul, semuanya adalah benar. Paham betul? Suatu ketika nih ada satu kecamatan, mana satu suku Bani Mudor ngenyek Kanjeng Nabi. Satu kecamatan itu Muhammad Majnun, Muhammad Kahin, Muhammad pokoknya bener lah, sahir, tukang sihir. Kanjeng Nabi sampai bendu, sampai nyupatani, nguak apa? Nyupatani nggih. Apa nyupatani apa? Ngelaknati. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, moga-moga ditimpakan kepada Mudar tahun-tahun seperti yang kau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu pacak klik berapa? 7 tahun. Nggih. Ternyata 7 tahun gak ono pangan, gak ono banyu, gak ono apa-apa, terpaksa datang menghadap Kanjeng Nabi. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi, dari mana nih? Dari Mudar. Kanjeng Nabi kaget. Wong biasa caci maki orangnya ono apa kok jojo arep mateni ojo-ojo. Biasanya caci maki orangnya, ada apa? Ada apa kamu ke sini? Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra utudmi lithatuha wa qad ja'alat wa qad dhahalat ummus sabiyyi minat tifli
wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Dari mana kamu? Saya dari suku Mudhar. Ada apa? Begini Muhammad, saya datang ke sini memohon engkau merahmati saya. Coba. Litarhamana. Coba Kanjeng Nabi ora jamene. Jangan minta rahmat sama saya. Sana sama Allah. Saya manusia nggak bisa. Nggak terima. Jangan nggak gitu itu. Nggak jawab gitu nggak. Paham betul. Dan jenengan nyuwun donga kali Gus Idris. Sana jangan doa sama saya. Betul. Paham nggih? Atainaka nasku hittatan jala amrul sab'i sinin. Kami datang kepada engkau mengadu 7 tahun gak ada gandum. Apalagi kami datang kepadamu mengadu perawan-perawan yang ada di suku kami bibirnya pecah nggak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena tidak keluar air susunya. Wa qad dalat ummus sami'an tifli. Wa alqa bi kaffai syuja' istikanatan min al-ju'i sumtan ma yuhillu wa ma yumirru wa ma yuhli. Pemuda-pemuda yang gagah perkasa lemah lunglai kelaparan. Tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali siwan handol, perut rumput yang ada di padang pasir yang serapait. Itu yang saya makan. Maka engkau adalah harapan kami urusan dunia dan urusan akhirat. Engkau adalah pemberi syafaat kepada kami sekalian. Nabi mboten larang, mboten ojo njaluk ora aku, mboten. Malah didongake Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim mataram midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan di suku Mudhar, hujan bawa berkah, jangan hujan bawa siksa malapetaka bencana. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betul? Ada yang tanya sama saya, ente cerita begitu dari mana sih? Dari kitab tarikh Mas. Saya baca kitab tarikh gak ada tuh. Ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang gak ada goblok. Pelajaran Sanawiyah itu, pelajaran Sanawiyah. Kalau ingin tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk Nabi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Baru ada cerita seperti itu. Macamnya apa? Terjemahan mana? Masya Allah. Terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Terus sombongan Masya Allah. Bid'ah, musyrik, sesat. Baru apa itu? Baru tadi apa? Kata Gus Saleh apa? SA. Keluaran perguruan tinggi Islam swasta, kuliah seminggu rong dino Jumat karo Sabtu, dosennya sering mencret, dianya sering goib. Wes pas wes. Ilmunya orang blas. Nah, jangan khawatir. Ini namanya, kalau saya senangnya beralasan sejarah. Sejarah tidak bisa dipungkiri.